Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. It's time for English class with me, Miss Vika in Smart School Program. Generasi Smart, berkarakter, cerdaski. The question number 1. Torben Larsen respond to Jim Belushi's post in order to... Oke, nah jadi Torben di sini katanya merespon pertanyaan atau postingan dari Jim itu untuk apa ya? Nah, maka kita fokus aja nih dulu di kedua postingan ini ya. Nah, jadi postingannya dari Torben dan Jim. Oke ya students. Nah, coba kita lihat sama-sama postingannya. Oke. Nah, untuk soal trade, jadi ini salah satu bentuk soal yang masuk juga di UTBK di tahun sebelumnya ya. Nah, ini namanya soal trade. Nah, jadi bentuknya itu ada sebuah statement ya, ada sebuah topik nih yang dibahas. Nah, jadi ingat ya, untuk soal trade ini, di postingan pertama atau postingannya Jim di sini, itu yang selalu kita jadikan patokannya ya. Nah, jadi postingannya Jim atau postingan pertama, ini yang selalu dijadikan topiknya. Oke, nah jadi untuk bentuk soal trade ini, sekali lagi yang statement pertama menjadi topik ya. Nah, sementara statement-statement berikutnya, kedua, ketiga, dan seterusnya, dia itu bentuknya hanya sebuah komentar ya, komen. Atau dia reply apa yang ada di topik gitu ya. Nah, jadi kita selalu jadikan patokannya yang di statement pertama. Oke ya students? Nah, tadi pertanyaannya gimana responnya Torben terhadap postingannya Jim ya. Nah, kita baca dulu nih postingan dari Jim. Apa sih yang diangkat topik di sini oleh Jim? Nah, Jim bilang, "Please quote tweet this with your most controversial food opinion." Oke, jadi ini kayak soal Twitter gitu ya. Nah, ada nih postingannya Jim mengatakan, nah tolong kutip tweet ini ya dengan pendapatnya kamu tentang controversial food ya atau makanan yang kontroversial. Nah, kalau dari Jim dia bilang I love controversial food opinion. Saya suka katanya pendapat tentang controversial food ya. Nah, from Jim, here's mine. Onions are disgusting. Nah, jadi kalau menurut Jim, katanya bawang itu sangat menjijikkan ya, disgusting. Ini artinya menjijikkan. Nah, ini menurut Jim ya. Nah, and then you will never change my mind. Kamu tidak akan pernah bisa mengubah pikiranku gitu. Nah, jadi kalau controversial food dari Jim itu adalah tentang onions ya. Nah, sekarang mari kita lihat gimana responnya dari siapa tadi? Torben ya. Nah, kita lihat nih. Kalau statement kedua ini dari Pamela, ketiga ada dari Mary. Nah, coba kita ke slide selanjutnya. Oke, dari Torben. Nah, di sini ya. Nah, kita bisa lihat kata Torben, why are onions disgusting? Ya. Nah, jadi kenapa katanya bawang itu menjijikkan? Nah, jadi Torben di sini memberikan respon. Dia bertanya kepada Jim, kenapa kamu mengatakan itu menjijikkan? Nah, please elaborate, tolong jelaskan, ya. Nah, dia meminta penjelasan. Nah, tolong jelaskan kenapa itu disgusting gitu. Nah, sekarang coba kita cek opsinya ya. Nah, jadi ingat tadi responnya dari Torben, dia menanyakan kenapa disgusting dan meminta penjelasannya lebih rinci nih, tolong jelaskan ya. Nah, mari kita cek opsi nomor 1. Nah, silakan gimana nih menurut students? Kira-kira gimana nih tadi respon dari Torben terhadap postingannya Jim? Untuk apa ya? Nah, yang pertama ada opsi A. Wonder why onions are disgusting. Wonder. Nah, wonder itu artinya ingin tahu ya. Nah, ingin tahu. Atau bertanya. Tanya itu. Tanya-tanya. Oke. Nah, jadi katanya bertanya-tanya atau ingin tahu kenapa onions itu menjijikkan. Nah, apakah itu jawabannya? Atau B, against the opinion. Against itu artinya menantang ya.
Nah, jadi menantang pendapat yang diberikan di postingan. Jadi menantang pendapat yang diberikan di postingan pertama ya, at the beginning of the post. Nah, dalam hal ini ya postingannya tadi Jim ya. Nah, Jim's post. Nah, apakah tadi Torben menantang nih postingannya Jim? Nah, atau C, question the validity of the statements given. Nah, pertanyaan yang memvalidasi katanya dari statement yang diberikan. Nah, atau delta, ask for further explanation of the given statement. Meminta ya, ask di sini artinya meminta. Nah, jadi meminta penjelasan lebih lanjut ya, further explanation. Nah, tentang statement yang diberikan. Nah, atau opsi error, suggest to provide clarity on the information provided. Nah, jadi katanya menyarankan untuk menyediakan klarifikasi informasi yang diberikan. Nah, apakah ada tadi kalimat saran dari Torben? Tidak ya, dia lebih ke bertanya tadi kan, kenapa, why are onions disgusting? Please elaborate. Nah, jadi menurut students, yang mana nih jawaban yang paling tepat? Nah, yang pasti salah juga itu adalah opsi Bravo, ya. Nih. Kenapa? Karena ya sekali lagi Torben kan tidak menantang pendapatnya James ya. Dia justru masih bertanya, kenapa kamu mengatakan demikian? Nah, yang mana lagi nih? Antara A, C, atau delta menurutnya students yang mana? Nah, bukan juga Charlie ya. Dia tidak menanyakan suatu validasi statement yang diberikan. Nah, jadi antara A sama delta yang mana nih? Apakah A, wonder why onions are disgusting, or ask further explanation of the given statement? Okay, nah, so the answer is, actually the correct answer is delta. Ya, jadi meminta penjelasan lebih lanjut. Nah, seandainya tadi pertanyaannya hanya sampai why are onions are disgusting. Nah, maka pertanyaan opsi A itu bisa nih jawabannya kalau statementnya hanya sampai segitu, ya. Nah, tapi dari Torben sendiri tadi bilang please elaborate, ya. Tolong jelaskan lebih lanjut, lebih rinci, elaborate. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah delta. Oke, kayak gitu ya students. Jadi hati-hati ini dalam menjawabnya karena biasanya ada juga nih yang pengecoh-pengecoh gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah delta. Nah, jadi untuk soal literasi bahasa Inggris, saran saya kalian banyak-banyak saja latihan gitu ya. Nah, because practice makes perfect. Oke? Nah, so thank you so much guys for your nice attention. See you in the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.